Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, kabar buruk Egy Maulana Fikri cedera, netizen justru bangga. Nova Arianto sebut STY bakal panggil pemain lokal selain Stefano Lillipali, berikut beberapa namanya. Shin Tae-yong akan kirim Rizky Ridho ke klub Korea Selatan. Pemain timnas U17 Gui Jage menyebut Piala Dunia U17 lebih bagus dipelatihi Frank Warmuth. Resmi, posisi bek Pratama Arhan diambil alih Shaini Patinama saat lawan Irak mendatang. Namun sebelum lanjut, kami minta pada kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan buat yang belum subscribe, mari subscribe dulu channel ini. Jika sudah, yuk simak baik-baik video berikut ini. Shin Tae-yong akan kirim Rizky Ridho ke klub Korea Selatan. Baru-baru ini Shin Tae-yong resmi menjabat sebagai anggota komite penasehat klub Korea Selatan Seongnam FC. Meskipun sudah memangku jabatan di sana, Shin Tae-yong akan tetap memilih berada di Indonesia. Hal ini dikarenakan PSSI akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong bersama dengan skuad Garuda. Belum diketahui secara pasti berapa lama Shin Tae-yong akan diperpanjang kontraknya oleh PSSI. Namun banyak yang meyakini bahwa Shin Tae-yong akan disodori kontrak untuk jangka panjang. Apalagi juru taktik asal Korea Selatan tersebut juga memiliki misi untuk membangun skuad Garuda dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Namun di sisi lain Shin Tae-yong juga diduga akan mempromosikan Rizky Ridho ke klub Korea Selatan yang kini ia menjabat di sana. Pasalnya beberapa waktu yang lalu, Rizky Ridho juga mengaku sangat siap untuk berkarir di luar negeri. Dalam hal ini ia juga bersedia menjalani karir di Korea Selatan. Menurut bek milik Persija Jakarta tersebut, bermain di luar negeri akan membuatnya menjadi terus berkembang dibandingkan hanya tetap bermain di dalam negeri. Perkembangan yang terjadi tidak hanya dalam hal segi permainan saja, melainkan dari segi mental pemain yang bersangkutan. Dan dua hal ini adalah unsur penting dari diri seorang pemain timnas. Selain itu ada alasan lain yang memperkuat dugaan bahwa Rizky Ridho yang akan dipanggil ke klub Korea Selatan tersebut. Di antara alasan yang sangat masuk akal adalah status Rizky Ridho sebagai bek termuda di Timnas Indonesia Senior sekaligus memiliki nilai pasar yang mahal. Maka bukan hal yang mustahil jika dirinya bakal segera menyusul Asnawi Mangkualam untuk abroad dan berkarir di Liga Korea Selatan. Sebelumnya Shin Tae-yong juga sukses melobi Asnawi Mangkualam ke Liga 2 Korea. Maka dalam hal ini Shin Tae-yong juga dirasa akan cukup percaya diri untuk mengirimkan pemain Indonesia lainnya ke negara kelahirannya tersebut. Saya ingat dulu ketika masih baru melatih Timnas Indonesia, saya merasa Asnawi Mangkualam bermain cukup baik dan sangat layak untuk abroad. Dan seolah tahu dengan yang saya pikirkan, Ansan Gunners menghubungi saya pada saat itu dan meminta rekomendasi pemain. Maka saya pun tidak ragu untuk memilih Asnawi untuk dikirimkan ke sana, ujar Shin Tae-yong. Untuk saat ini saya juga akan melihat kembali perkembangan dari para pemain muda timnas. Sehingga nantinya jika memungkinkan saya akan melobi kembali pemain Indonesia ke Korea, baik itu ke Seongnam FC maupun klub lainnya, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin bahwa Rizky Ridho akan menjadi pemain selanjutnya yang akan dipromosikan oleh Shin Tae-yong ke Liga Korea Selatan? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Nova Arianto sebut STY bakal panggil pemain lokal selain Stefano Lillipali. Berikut beberapa namanya. Timnas Indonesia saat ini sedang diterpa oleh badai cedera. Saat ini ada total 5 pemain yang berpotensi tidak bisa membela Timnas Indonesia pada saat melawan Irak dalam laga tandang nanti. Kelima pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Baggett, Sandy Walsh, dan Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri sendiri adalah pemain yang terakhir menyusul ke daftar pemain cedera. Ia mengalami cedera pada saat Dewa United kalah atas Borneo FC dalam pekan ke-17 BRI Liga 1 musim kompetisi 2023-2024. Sedangkan Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner memang sudah cedera sejak ronde pertama kualifikasi Piala Dunia lalu, disusul Elkan Baggett dalam laga leg kedua serta Sandy Walsh saat membela klubnya di Liga Belgia. Banyaknya pemain yang cedera tentunya akan sangat merugikan Timnas Indonesia, mengingat Irak adalah lawan terkuat Timnas Indonesia yang menghuni grup F. Namun di sisi lain, Shin Tae-yong tidak mau pusing terlalu lama karena hal ini, juru taktik asal Korea Selatan tersebut pun sudah menyiapkan beberapa opsi pemain pengganti untuk laga menghadapi Irak nanti. Hal ini bahkan sudah dibocorkan oleh Nova Arianto selaku asisten pelatih Timnas Indonesia.
Seperti diketahui bersama bahwa sebelumnya sudah disampaikan bahwa Stefano Lillipali adalah pemain yang berada dalam urutan terdepan dalam pemanggilan tersebut. Namun ternyata selain Stefano Lillipali, ada 4 pemain lokal lain yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda saat menghadapi Irak nanti. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut ini adalah nama-nama pemain selain Stefano yang sudah resmi masuk radar timnas Indonesia. Di urutan pertama ada Beckham Putra. Selama ini Beckham Putra diketahui hanya menjadi pemain langganan timnas junior saja. Untuk level timnas junior sendiri, dia sering berduet dengan Arkan Fikri untuk mengatur irama permainan dari skuad Garuda. Beckham Putra juga menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia saat merengkuh medali emas di SEA Games Kamboja. Rekannya, Arkan Fikri diketahui sudah menjalani debut pada saat menghadapi Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Kini Shin Tae-yong pun melirik Beckham Putra yang juga memiliki kualitas yang hampir sama dengan Arkan Fikri. Ia berharap sang pemain bisa menutupi kekurangan lini tengah setelah ditinggal oleh Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Pemain kedua yang masuk dalam radar timnas Indonesia adalah Alfeandra Dewangga. Timnas Indonesia senior sejatinya bukanlah hal yang asing bagi pemain milik PSIS Semarang tersebut. Bahkan ia pernah menjadi pemain andalan Shin Tae-yong pada ajang Piala AFF 2020 lalu. Hanya saja karena kehadiran banyak pemain naturalisasi di lini pertahanan membuat posisi dari Alfeandra Dewangga ikut tergusur. Namun kini seiring cederanya Sandy Walsh dan Elkan Baggett, Shin Tae-yong pun melirik Dewangga kembali. Dan ini juga akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi sang pemain bahwa ia masih layak membela timnas Indonesia senior. Di urutan ketiga ada Fajar Fatur Rahman. Pemain milik Borneo FC tersebut diketahui tampil cukup luar biasa saat membela timnas Indonesia di ajang SEA Games Kamboja beberapa waktu lalu. Ia bahkan sukses menjadi top skor dalam ajang multi-event tersebut bersama dengan Ramadan Sananta. Menariknya lagi, Fajar Fatur Rahman memiliki posisi asli sebagai bek sayap. Namun ketika ia dimainkan sebagai winger oleh Indra Syafri, maka ia pun sukses menjawab kepercayaan itu dengan mengukir 5 gol di SEA Games Kamboja. Kemampuannya bermain fleksibel inilah yang membuat Fajar Fatur Rahman masuk radar timnas. Nantinya Shin Tae-yong bisa memainkannya sesuai dengan kebutuhan tim. Sedangkan pemain terakhir yang masuk radar timnas Indonesia untuk melawan Irak adalah Rio Fahmi. Pemain milik Persija Jakarta ini akan diplot sebagai pengganti Sandy Walsh, mengingat Rio Fahmi sendiri juga berposisi sebagai bek kanan. Rio Fahmi sejatinya juga sempat ingin dipanggil oleh Shin Tae-yong pada saat ronde pertama lalu. Namun pada saat itu ia mengalami cedera, maka Shin Tae-yong memintanya untuk fokus memulihkan cedera mengingat Brunei Darussalam bukanlah lawan yang kuat bagi timnas Indonesia. Kini cedera dari pemain milik Persija Jakarta tersebut sudah sembuh dan peluang ia masuk kembali ke timnas Indonesia pun menjadi terbuka lebar. Nah, itulah 4 pemain lokal selain Stefano Lillipali yang masuk radar timnas Indonesia. Resmi, posisi bek Pratama Arhan diambil alih Shaini Patinama saat lawan Irak mendatang. Timnas Indonesia diketahui akan segera bertanding melawan Irak dalam laga pembuka grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut diketahui akan berlangsung di Basro International Stadium pada tanggal 16 November mendatang. Namun sebelum agenda penting itu tiba, Shin Tae-yong diketahui akan terlebih dahulu memimpin skuad Garuda Training Center di Turki agar bisa memaksimalkan persiapan. Selain itu ada beberapa pemain juga yang dikabarkan mengalami cedera, namun Shin Tae-yong sudah menghandle itu semua dengan merencanakan untuk memanggil beberapa pemain lain untuk menggantikannya. Menariknya, di posisi bek kiri sendiri Pratama Arhan bakal dicadangkan oleh Shin Tae-yong. Nantinya posisinya tersebut akan digantikan oleh Shaini Patinama. Hal ini sudah diutarakan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia yakni Nova Arianto kepada para wartawan. Kami akui sedang berada dalam kondisi yang sedikit tidak menguntungkan, mengingat banyak sekali pemain yang cedera. Namun Coach Shin sudah menyiapkan opsi pemain pengganti terhadap para pemain yang tengah cedera. Itu artinya kami tidak perlu lagi pusing untuk memikirkan hal itu, ujar Nova Arianto. Selain itu, untuk para pemain yang fit namun main jelek saat menghadapi Brunei Darussalam beberapa waktu lalu, akan kami tempatkan di bangku cadangan. Termasuk dalam hal ini, Arhan sedang tidak main bagus, tapi untungnya kami masih punya Shaini Patinama di posisi bek kiri, ujar Nova Arianto menambahkan. Dari apa yang disampaikan oleh Nova Arianto kepada wartawan cukup menjelaskan bahwa Shaini Patinama akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, sedangkan Arhan hanya akan memulai laga dari bangku cadangan saat menghadapi Irak nanti. Keputusan ini nyatanya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari netizen tanah air. Menurut mereka, pemain milik Tokyo Verdy tersebut memang layak jadi cadangan karena penurunan performa yang sangat signifikan setelah menikah. Performa Arhan melempem banget ya setelah nikah, emang cukup layak sih kalau mau dicadangin sama Coach Shin, komentar salah satu netizen.
Ini baru oke. Pada akhirnya Coach Shin sudah mulai realistis dalam memilih pemain inti. Nggak lagi kayak kemarin yang masih merasa nggak enak sama para pemain lokal. Lanjutkan Coach, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Netizen lain ikut menambahkan. Cie, Pratama Arhan sudah sah menjadi penerus dari Witan Sulaiman di Timnas Indonesia. Semoga betah ya jadi pemain cadangan. Komentar netizen lainnya ikut menambahkan. Itulah sedikit ekspresi kepuasan dari para netizen tanah air setelah mendengar kabar Arhan akan dicadangkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju jika Pratama Arhan dicadangkan saja? Dan apakah kamu juga merasa kalau kualitas dari Shanny Patinama lebih baik bila dibandingkan dengan Arhan? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Pemain Timnas U17 Gwing Jae menyebut Piala Dunia U17 lebih bagus dipelatihi Frank Wormuth. Timnas Indonesia akan segera bertarung dalam ajang Piala Dunia U17. Turnamen kelompok umur tersebut diketahui akan mulai berlangsung pada tanggal 10 November 2023 mendatang. Namun ketika agenda ini hanya tinggal 9 hari lagi, masih banyak pihak yang tidak setuju bila Bima Sakti menangani skuad Timnas Indonesia untuk ajang sekelas Piala Dunia. Bima Sakti dianggap tidak layak untuk itu karena ia bukanlah pelatih yang berpengalaman dalam level tinggi. Dan ternyata hal senada juga diungkapkan oleh Iqbal Gwijenge yang tak lain adalah Kapten Timnas Indonesia U17 saat ini. Menurutnya Bima Sakti belum memiliki mental yang cukup untuk menangani Timnas Indonesia U17 agar percaya diri menatap Piala Dunia. Bahkan bagi Iqbal Gwijenge, Bima Sakti sendiri saja tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Selain itu, Bima Sakti juga sangat jarang sekali memberi arahan kepada para pemain. Justru dalam hal ini Bima Sakti sering meminta solusi kepada Frank Wormuth selama menjalani training center di Jerman. Merujuk kepada hal itu, menurutnya Frank Wormuth jauh lebih cocok melatih Timnas Indonesia untuk ajang selevel Piala Dunia U17. Kami sudah menjalani training center yang lumayan lama di Jerman. Sebagai kapten tim, tentunya saya memperhatikan banyak hal, termasuk dalam hal ini saya juga menilai bagaimana Coach Bima Sakti selama kami TC, ujar Iqbal Gwijenge. Yang saya lihat, Coach Bima Sakti sangat jarang sekali mengarahkan kami, bahkan beliau terkadang sering bingung pada saat memimpin latihan. Pada akhirnya, Coach Bima Sakti selalu meminta solusi kepada Frank Wormuth. Saya rasa Frank Wormuth lebih cocok menjadi pelatih kami, ujar Kapten Timnas Indonesia U17 tersebut. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga setuju dengan Iqbal Gwijenge yang mengatakan Frank Wormuth lebih cocok melatih Timnas Indonesia U17 untuk ajang Piala Dunia nanti, atau kamu justru memiliki pandangan yang berbeda dari sang kapten? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kabar buruk, Egy Maulana Fikri cedera, netizen justru bangga. Badai cedera saat ini sedang menerpa Timnas Indonesia. Jika sebelumnya Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Elkan Bagat sudah duluan cedera, kini giliran Egy Maulana Fikri yang ikut menyusul ke daftar pemain cedera. Egy Maulana Fikri diketahui mendapatkan cedera pada saat membela Dewa United dalam pekan ke-17 BRI Liga 1. Dalam hal ini Egy Maulana Fikri mendapatkan tendangan dari salah satu pemain Borneo FC. Mantan pemain FK Senika tersebut pun meringis kesakitan dan harus mendapatkan perawatan medis karena insiden tersebut. Pada akhirnya ia pun harus ditarik keluar dan dinyatakan mengalami cedera. Klub yang dibela oleh Egy Maulana Fikri pun harus kalah dengan skor 1-3 atas Borneo FC dalam laga itu. Kabar Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera sejatinya agak sedikit mengejutkan para pecinta sepak bola tanah air, mengingat pemain bernomor punggung 10 tersebut adalah tipikal pemain yang sangat jarang mengalami cedera. Namun kini justru cedera secara tiba-tiba. Namun di sisi lain, para netizen tanah air justru tidak merasa kehilangan Egy sama sekali. Banyak dari mereka bahkan merasa bangga dan bahagia dengan cedera yang dialami oleh pemain milik Dewa United tersebut. Kebanggaan dari para netizen terjadi bukan tanpa alasan, namun hal itu disebabkan karena dirinya sering gocek pemain dan egois di lapangan. Maaf kata, tapi kalau memang gue sih, kalau yang cederanya si Egy, ya nggak bakalan jadi masalah bagi Timnas Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan itu ketika Ivar Jenner, Marcelino, Elkan, dan Sandy yang cedera karena mereka berempat sangat penting untuk Timnas. Komentar salah satu netizen. Kalau Egy cedera menurut gue makin bagus. Soalnya setelah ini nantinya di Timnas Indonesia tidak ada lagi yang suka ngegocek nggak jelas. Nggak akan ada lagi juga yang ngegocek Dimas Derajat. Netizen lain ikut menimpali. Egy cedera sebenarnya bukan kabar duka bagi Timnas Indonesia, melainkan kabar yang sangat baik. Kalau pemain egois sudah tidak masuk squad, gue kira Timnas bakal menang lawan Irak. Komentar netizen lain tidak mau kalah.
Itulah sedikit banyak komentar kegembiraan netizen yang berseliweran di media sosial ketika mengetahui Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Egy Maulana Fikri sendiri selama ini diketahui sebagai salah satu pemain langganan timnas di era Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun tersebut diketahui selalu dipanggil oleh Shin Tae-yong selama dia tidak cedera, terlepas dari bagaimanapun performanya di lapangan. Beberapa waktu lalu netizen tanah air juga tidak setuju dengan pemanggilan Egy Maulana Fikri ke timnas, maka tak heran bila saat ini mereka justru cukup bahagia dengan cederanya Egy. Karena menurut mereka hanya alasan cedera saja yang akan membuat Egy tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke timnas. Terlepas dari apapun alasannya, bahagia terhadap penderita orang lain dirasa bukanlah sebuah hal yang baik, apalagi jika sampai diekspresikan secara bebas di media sosial seperti yang terjadi pada saat ini. Ada baiknya bagi para netizen untuk menunjukkan rasa empatinya kepada pemain yang bersangkutan sembari mendoakan agar Egy bisa kembali ke performa terbaiknya. Lalu bagaimana tanggapanmu dengan cedera yang baru saja dialami oleh Egy Maulana Fikri? Apakah kamu juga seperti netizen lainnya yang merasa bahagia dengan kabar ini? Lalu siapakah yang akan disiapkan oleh Shin Tae-yong sebagai pengganti dari Egy Maulana Fikri? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Pemain diaspora Chow Yun-dae dicoret Bima Sakti, ternyata begini faktanya. Bima Sakti selama ini dikenal sebagai pelatih yang suka mencoret pemain diaspora, padahal Piala Dunia U17 tinggal sebentar lagi. Baru-baru ini Chow Yun-dae pun diputuskan resmi tidak bisa membela timnas Indonesia U17 untuk ajang Piala Dunia U17. Chow Yun-dae memang dicoret Bima Sakti, namun untuk kali ini Bima Sakti tidak asal mencoret pemain. Dan baru-baru ini faktanya pun terungkap. Pemain berdarah Batak tersebut tidak bisa membela timnas Indonesia karena paspornya bermasalah. Chow Yun-dae saya coret karena paspornya bermasalah. Jika masalahnya di paspor, maka butuh yang lama untuk bisa menyelesaikan masalahnya, ujar Bima Sakti. Selain itu, paspor kedua orang tuanya tersebut juga Swiss sehingga tidak bisa, kecuali ia melepas punya Swiss baru bisa dialihkan ke Indonesia. Kalau di negara lain ya bisa pakai dua paspor sekaligus, kalau di Indonesia ya jelas tidak bisa, ujar Bima Sakti menambahkan. Bima Sakti sejatinya juga menyayangkan pemencoretan Chow Yun-dae dari skuad. Apalagi sang pemain memiliki talenta yang luar biasa, yang mana dirasa akan sangat membantu timnas Indonesia bila bisa membela skuad Garuda. Namun apa boleh buat, masalah paspor membuat timnas Indonesia harus merelakan Chow Yun-dae. Kita sebenarnya sangat ingin mempertahankan Chow Yun-dae, tapi kami juga tidak mungkin melawan aturan, maka kami pun harus merelakannya, ujar Bima Sakti lagi. Setelah Chow Yun-dae dicoret, itu artinya pemain diaspora yang masih berada di skuad timnas Indonesia hanya tinggal dua saja. Kedua pemain itu adalah Welber Jardim dan Amar Raihan Brit. Bima Sakti berharap kedua pemain tersebut bisa tampil maksimal dalam laga nanti. Dengan demikian, skuad Garuda akan mendapatkan hasil optimal di ajang Piala Dunia U17. Selain itu, ia juga berharap agar masalah paspor yang dialami oleh Chow Yun-dae bisa segera diselesaikan. Walaupun ia tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dalam ajang Piala Dunia U17 nanti, Bima Sakti berharap ia bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di kesempatan yang berbeda. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kekuatan timnas Indonesia akan berkurang karena ketiadaan Chow Yun-dae atau justru skuad Garuda tetap bisa tampil maksimal dalam ajang Piala Dunia U17 nanti? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. 4 pemain cedera, manajer Sumarji beri bocoran. Ternyata ini dia beberapa calon penggantinya. Timnas Indonesia senior diketahui akan menjalani training center langsung di Irak mulai tanggal 13 November 2023 mendatang. Training center kali ini tidak dilakukan khusus di negara tertentu karena kebetulan persiapannya sangat mepet sekali. Seperti diketahui bersama, laga Timnas Indonesia melawan Irak akan digelar pada tanggal 16 November mendatang di markas Irak. Itu artinya, waktu persiapan hanya 3 hari saja. Ketika agenda training center sudah semakin dekat, para pemain Timnas Indonesia justru banyak yang mengalami cedera. Menariknya, 4 pemain yang mengalami cedera semuanya itu berkarir di luar negeri atau abroad. Keempat pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand di KMSK Denze, Elkan Bager di Ipswich Town, Ivar Jenner di Jong FC Utrecht, dan Sandy Walsh di KV Mechelen. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner memang sudah mengalami cedera sejak awal, yang mana membuat mereka tidak bisa membela skuad Garuda pada saat Timnas Indonesia menang dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam dalam laga ronde pertama babak kualifikasi Piala Dunia lalu. Sedangkan Elkan Baget baru mendapati cedera sebelum laga leg kedua lalu, yang mana ia pun tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam.
Dan untuk Sandy Walsh sendiri, ia menjadi pemain terakhir yang masuk list cedera karena mengalami benturan keras pada saat membela klubnya KV Mechelen dalam lanjutan Liga Belgia. Mengingat banyak sekali pemain abroad yang mengalami cedera, maka Shin Tae-yong pun langsung gerak cepat mencarikan solusi untuk mengatasi masalah itu. Bahkan dalam hal ini, juru taktik asal Korea Selatan tersebut telah menentukan beberapa pemain yang akan diplot untuk menggantikan keempat pemain abroad tersebut. Sumarji pun pada akhirnya memilih untuk mengungkapkan ke publik saja siapakah pemain yang akan dijadikan pengganti oleh Shin Tae-yong. Lalu siapakah keempat pemain pengganti tersebut? Di urutan pertama adalah Stefano Lillipali. Pemain berdarah Belanda tersebut menjadi prioritas utama Shin Tae-yong. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Lillipali tampil cukup gacor bersama dengan Borneo FC sepanjang musim ini. Sejauh ini pemain berusia 33 tahun tersebut sudah sukses mencetak total 9 gol dan 7 assist di Liga 1. Apa yang diraih oleh Stefano Lillipali sukses menjadikannya sebagai pemain lokal tersubur pada musim ini. Tidak ada satupun pemain lokal yang bisa menyamai catatan mengagumkan dari Lillipali. Selain memiliki catatan impresif dalam level klub, Stefano Lillipali adalah tipikal pemain petarung di lini tengah. Ia juga sangat fleksibel karena bisa memainkan peran sebagai gelandang ataupun winger dengan sama baiknya. Di urutan kedua ada Yance Sayuri, saudara dari Jakob Sayuri tersebut sebelumnya juga sempat mengalami cedera pada saat ronde pertama lalu. Hal itu juga yang menjadi alasan dari Shin Tae-yong mencoretnya dari skuad Garuda, namun kini Yance Sayuri susah fit kembali. PSM Makassar yang berstatus sebagai klub dari Yance Sayuri pun sudah menyurati PSSI kembali dalam rangka mengabari bahwa ia sudah cukup siap tampil kembali membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Yance Sayuri juga tipikal pemain yang fleksibel, ia bisa bermain sebagai bek kanan maupun winger. Dengan begitu, Shin Tae-yong pun bisa lebih leluasa menempatkan pemain yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan tim. Pemain ketiga yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong adalah Alfeandra Dewangga. Cederanya Elkan Baggett dan Sandy Walsh membuat Alfeandra Dewangga kembali dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi lini pertahanan. Kalaupun tidak ditempatkan sebagai bek, ia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan karena fleksibilitas yang bisa diperankan oleh Alfeandra Dewangga. Sedangkan pemain terakhir yang akan dipanggil oleh STY adalah Nathan Choaon. Pemain yang bersangkutan saat ini tengah dikebut proses naturalisasinya dan berkasnya kini sudah sampai di DPR. Sejatinya yang dikebut proses naturalisasinya tidak hanya Nathan Choaon saja, melainkan juga Jay Izes. Akan tetapi, yang dipanggil oleh Shin Tae-yong hanya Nathan Choaon saja. Mengingat saat ini Jay Izes sedang sakit paru-paru dan perlu banyak beristirahat. Selain itu ada Kevin Dix juga yang masuk radar Shin Tae-yong. Namun untuk pemain yang satu ini, Shin Tae-yong masih harus bersabar karena Kevin Dix baru bisa tampil saat melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Karena berkas sang pemain baru akan diproses setelah berkas Nathan Choaon dan Jay Izes selesai. Lalu, bagaimana tanggapanmu mengenai badai cedera yang menerpa timnas Indonesia? Dan apakah keempat pemain pengganti yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong mampu memberikan solusi? Dan apakah skuad Garuda bisa meraih hasil optimal saat menghadapi Irak nanti? Yuk, share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys!